Perkenalkan, nama saya Wina Afrini Purba, NPM 198220127. Adapun topik yang saya bawakan ialah peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional. Yang pertama ialah peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebelum kita membahas perannya, kita harus mengetahui apa itu bahasa nasional. Bahasa nasional adalah termasuk dengan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, berarti bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan bebas. Yang terpenting dalam pergaulan dan perhubungan antar warga adalah makna yang disampaikan. Pemakai bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat dengan bebas menggunakan ujaran baik lisan, tulis, maupun kineksinya. Kebebasan menggunakan ujaran ini juga ditentukan oleh konteks pembicaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Dengan begitu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap dan baku. Tingkat kebakuannya diukur dari aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Dari dua tugas itu, posisi bahasa Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama bagi pembelajaran bahasa Indonesia, sumber garda guru posisi pembelajaran bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia tidak akan terpinggirkan oleh bahasa asing karena dalam sejarah bahasa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dari bulir-bulir Sumpah Pemuda yang bunyinya sebagai berikut. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contoh saja, India, Malaysia, dan lain-lain yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya koran, buku, acara televisi, siaran radio, website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini juga berkaitan dengan kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya. Kedua ialah peran bahasa Indonesia dalam bahasa internasional. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi bahasa dunia atau internasional. Dilihat dari sejarahnya. Di samping itu, saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana dari mancanegara yang mengkhususkan diri mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Selain itu, kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung dan atau yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang berasal dari bahasa itu sendiri atau
biasanya disebut dengan istilah faktor intrabahasa, dan faktor yang berasal dari luar bahasa atau biasa disebut dengan istilah faktor ekstrabahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena antara faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa kadang-kadang hadir bersama-sama. Pengelompokan itu akan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. 1. Faktor intrabahasa. Faktor intrabahasa antara lain meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai mapan. Artinya, beberapa bahasa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dilakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang terkenal dengan singkatan EYD. Buku panduannya pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia juga telah diterbitkan buku pedoman untuk pembentukan istilah. Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf daerah yang ada di Indonesia. Penulisannya menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal itu memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang hurufnya. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang banyak diserap menjadi bahasa Indonesia. Pembukuan lainnya adalah pembukuan kaidah bahasa yang tertuang dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu pun sudah beberapa kali mengalami revisi. Terakhir terbit edisi ketiga tahun 2003. Dari buku itu, siapapun dapat dengan mudah mempelajari bahasa Indonesia, apalagi tata bahasa kita tidak mengenal kala sehingga mudah dipelajari. Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia politik, bisnis, pariwisata, seni, budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional. Kedua, yaitu faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk tersebar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Tetapi hampir semua penduduk Indonesia mengerti dengan bahasa Indonesia. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia itu tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apabila penutur tersebut telah senang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentu saja mereka akan setia menggunakannya. Kesetiaan penutur bahasa Indonesia ini akan membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Itulah yang disebut dengan penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia.
Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi di Indonesia ini, mau tidak mau akan berdampak banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang menyelenggarakan BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Keanekaragaman budaya Indonesia telah menjadi daya pikat yang luar biasa bagi turis asing untuk datang dan menyaksikan berbagai bahasa budaya Indonesia. Apalagi Indonesia yang kaya budaya ditunjang sikap pendidikan yang terkenal ramah, luwes, dan mudah menerima budaya dari luar. Tidak kalah penting dari apa yang dikemukakan di atas adalah kestabilan keamanan di Indonesia. Dengan keamanan yang stabil saat ini, banyak wisatawan asing datang ke Indonesia tanpa rasa takut. Beberapa media massa elektronik khusus radio yang disiarkan secara internasional secara rutin mempunyai sifat dalam bahasa Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah kehadiran bahasa Indonesia di dunia internet. Sudah banyak laman yang ada di internet menyajikan berbagai informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan sudah banyak laman luar negeri pun menyediakan layanan dalam bahasa Indonesia. Tidak ketinggalan pula laman klub sepak bola ternama di dunia juga sudah ada yang menyediakan laman bahasa Indonesia bagi penggemarnya. Dengan demikian, saya yakin suatu saat nanti bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Demikianlah topik saya mengenai peran bahasa Indonesia dalam bahasa nasional dan bahasa internasional. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.